Halo semuanya, selamat datang di podcast Pikiran Terbuka. Ya, jadi sebelumnya kenalin dulu, aku Irhas, aku Fikri. Aku Zulfikar. Kita di sini bakal ngobrol-ngobrol ya tentang hal-hal yang lagi tren saat ini, hal-hal yang lagi populer saat ini. Ya, Kita bakal membahas hal-hal yang berbau pemikiran, seperti nama kita. pengetahuan ya. Supaya pikiran kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, sesuai dengan podcast. Supaya pikiran kita bisa terbuka. Nama podcast kita jadi Pikiran Terbuka. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas apa nih? Oh ya, yang lagi seru kayaknya AI. Oh. Kalau kita bahas AI, AI. Iya sih, asik juga. kan Soalnya- banyak kan di sosmed. Teman-teman semua sering dengar mungkin AI. Apa AI, dikit-dikit AI. Jadi sebelumnya AI itu apa sih? Kalau menurut kalian sendiri tuh, yang kalian ketahui deh. Anak hilang. Bebas. AI itu Beda ya? masalah Iras. Wah, beda lagi itu. Itu AI mabuk nih. Itu nama saya ya kalau yang nggak tahu ini jokes internal. Ya, AI itu Jadi AI itu Artificial Intelligence. Itu tuh apa sih? artificial intelligence itu semacam teknologi yang memungkinkan sebuah mesin untuk dia punya kecerdasan sendiri. Itu semacam kecerdasan buatan lah. Jadi kalau mesin-mesin dulu itu kan yang belum punya AI, mereka ditentukan supaya belajar dari apa yang developer develop gitu. Tapi sekarang ini AI ini punya kemampuan untuk mereka bisa belajar sendiri dari algoritma yang mereka dapatkan, yang mereka berikan gitu. Kayak gitu. AI. Jadi mungkin lebih simple gitu kan. Lebih cerdas lah. Generasi yang lebih cerdas dari mesin-mesin sebelumnya. Menurut kalian sendiri, menurut kalian dampak AI itu kayak gimana? Kalau berdasarkan situasi sekarang ya, atau kalian lihat bakal gimana sih dampak AI ini untuk kedepannya? Dampaknya bisa baik, bisa buruk juga sih. Dampak baiknya ya anak-anak sekolah sekarang kan jadi kayak lebih mudah ngerjain tugas. Jadi kayak karena ada AI, jadi semuanya bisa segera cepat selesai dan mudah. Kalau dulu kan murid-murid dikasih tugas sabrek tuh langsung ngeluh, aduh gimana nih. Kalau sekarang dikasih baik tugas juga ya udah selesai kan, ada AI. Lebih gampang ya. Betul. Ya minusnya ya itu, jadi semuanya simpel, jadi murid-muridnya nggak melalui proses untuk mikir pemecahan solusi soal tersebut gitu. Ya, gue setuju sih, gue setuju banget sama yang Zulfikar bahas. Jadi kayak ya segala sesuatu juga kan ada baik buruknya ya. Secanggih-canggihnya AI pasti ada dampak buruk, dampak baiknya buat kita ya. Ya itu dampak baiknya bisa mempermudah atau mempersingkat segala sesuatu yang rumit mungkin ya. Jadi beban tugas tuh terasa lebih mudah gitu. Tapi kan kalau misalkan penggunaannya malah jadi berlebihan dan ketergantungan, itu justru dampak buruknya ke si penggunanya tuh malah membuat dia lebih effortless terhadap pembelajaran gitu ya. Jadi pengetahuan dia tuh lebih minim gitu, malah dia tinggal tek Tanya aja. tanya AI, ChatGPT jadi Ya bener sih, sama kayak di bidang gue juga, gue kan graphic designer ya. Itu kayak sebelum ada AI itu kayak desainer dulu kan lebih effort buat bikin misalkan foto manipulasi. Kita mau bikin gambar gajah tapi bisa terbang, itu dulu tuh susah tuh bikinnya, harus kita seleksi dulu, terus kita sesuaiin nih warnanya supaya bisa lebih jadi natural. ya shadownya gitu kan ya. Butuh banyak waktu lah buat ngasilin satu foto itu, satu gambar itu. Nah sekarang semenjak ada AI, kayak semua orang yang bahkan notabene dia bukan desainer ya, bukan orang yang bisa menggunakan software desain, dia bahkan bisa menghasilkan gambar apapun gitu loh hanya dengan AI, cuma dengan prompt yang tinggal diketik, tinggal ditulis gitu. Jadi
meskipun dan itu juga berdampak ya buat orang-orang yang baru belajar desain, orang yang baru baru belajar tentang manipulasi foto. Karena ya tadi seperti yang dibilang kayak yang mulai belajar tapi langsung pakai AI itu jadi dampaknya mereka jadi lebih malas buat effort, jadi lebih malas buat belajar. Jadinya dari awal udah ketergantungan. Jadi kalau bisa dibilang skillnya pun kalau dibandingkan sama orang yang benar-benar belajar tanpa menggunakan AI ya pasti beda, pasti jauh. Ya, ya itu tadi perjuangan yang tanpa AI itu lebih effort banget. Iya. Jadi lebih mempertajam wawasan. Iya. Kalau sekarang kan Terus apa namanya naluri Iya. kayak ini butuhnya segini nih, Ya, ini udah ya, pas ya. belum ya, kayak gitu tuh kan harus biasa ya, ya Udah, itu udah. harus dibiasain. harus dibiasain. Kalau dari awal udah ketergantungan AI ya susah buat melatih naluri itu gitu. Sekarang bikin gambar kayak gitu tinggal ya. Saya mau Ronaldo dan Messi jualan kambing. Sekarang bisa, bahkan bukan cuman foto, sekarang video Bisa, juga iya, bisa. video. Suara juga. Kemarin gue lihat tuh di post Instagram Idul Adha kan, jadi ada Messi sama Ronaldo pegangan kambing. Ceritanya God kan. buat God. seru sih kalau ada AI, cuman ya itu tadi kita harus jangan sampai lah ketergantungan sama AI. Benar-benar. Kalau di bidang lain kan gimana ya? Buat pekerjaan mungkin pekerjaan. Ya. Pekerjaan, ya kalau menurut kalian gimana? AI bisa mengambil alih pekerjaan yang ada saat ini, atau gara-gara AI nanti kemungkinan ada pekerjaan yang bakal hilang? Nah, gue juga sempat dengar sebenarnya gue belum tahu ya ini beritanya benar atau enggak, tapi selewat doang. Dan katanya tuh ada salah satu perusahaan yang mau PHK massal, mencoba menggantikan pegawainya dengan robot AI. Ya mungkin bisa aja sih menurut gue ya digantiin kayak gitu posisi manusia, tapi mungkin karena ini masih tahap awal ya mereka juga masih dalam uji coba gitu. Jadi buat mastiin apakah efektif atau kurang dan alat berat. Mungkin kalau misalkan mereka beneran melakukan hal itu dan ternyata kurang efektif, nanti juga mereka akan kembali merekrut para kita orang untuk kembali bekerja. Tapi bisa aja gitu diganti. Kalau menurut aku nggak bisa sih, soalnya kan namanya kecerdasan buatan manusia, jadi nggak bisa menandingi manusia itu sendiri. Ya soalnya kayak ya ada yang nggak bisa dilakuin AI, kayak misalnya nerjemahin puisi atau apa gitu. Nah kan jadi soalnya buat nerjemahin itu nggak cuma nerjemahin kata per kata, tapi ada nuansa budaya dan perasaan emosi juga gitu. Benar sih, ya. Apalagi sekarang kan kalau mau gantiin pekerjaan kan, kalau di Indonesia kerjanya aneh-aneh, harus bisa fleksibel, harus bisa kerja gini. Nah itu nggak bisa itu ya. Ya sih, ya kayak ya meskipun AI itu dengan segala kecanggihannya ya, tapi menurut gue emang secerdas-cerdasnya mesin itu emang nggak bakal bisa sesempurna itu kan ya. Tetap yang paling sempurna itu manusia. Soalnya yang tadi dibilang sama Zulfikar, kayak ada sisi-sisi humanis dari manusia itu yang nggak bisa dikopi sama AI, kayak pengetahuan tentang latar belakang budaya, terus kemudian tentang perasaan dalam sebuah kata-kata gitu, kayak contoh puisi tadi kan ada puisi-puisi yang di situ yang ketika diterjemahkan itu kan harus melibatkan rasa yang si penulis ini tulis gitu, jadi supaya si pendengar itu juga merasakan apa yang penulis asli rasakan gitu. Dan itu ya itulah Ya intinya jadi ada hal-hal tertentu yang AI nggak ada dan manusia punya, dan gitu juga sebaliknya, kayak manusia nggak ada AI punya. Kayak kan kalau AI mungkin lebih ke kalau manusia kan butuh istirahat gitu kan, kalau masalah kerjaan AI mungkin bisa lebih gitu dalam hal itu ya. Tapi ya balik lagi ya, ya itu nggak sempurna lah, secerdas AI, sesempurnanya AI ya tetap lebih sempurna manusia, karena AI buatan manusia. Sedangkan manusia buatan dari Tuhan.
Tuh. Jadi begitu, cukuplah kali ini ya. Ya intinya apa? Intinya apa? Ya tadi intinya yang sempurna itu hanya yang berasal dari Tuhan. Ya. Meskipun dengan manusia dengan segala kecanggihannya, dengan segala kepintarannya, mereka bisa menciptakan AI, tapi itu nggak bisa mengalahkan ciptaan Tuhan. Nah, di situ pelajarannya apa? Pelajarannya supaya kita manusia itu sehebat-hebatnya nggak akan bisa mengalahkan Tuhan. Di situ jangan pernah sombong atas kepintaran kamu, jangan atas sombong atas apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki ya, karena di atas langit masih ada langit. Lalu Pesan juga buat kalian jangan lupa menggunakan AI secukupnya saja. iya, jangan Ya, ketergantungan. ya. Nanti jadi bodoh Anda. Kayak siapa ya? Jadi aduh. Ya pokoknya itulah. Meskipun sekarang ada AI, ya tadi sifatnya itu kita pakai buat membantu aja lah. Ya. Kita harus memikir cara menggunakan AI. Nah, kalau menurut gua yang bakal kalah sama AI siapa? Yaitu mereka-mereka yang hanya menggunakan AI secara ya udah dipakai aja gitu, tanpa memikirkan menambahkan kreativitas di dalam AI itu Ya, sendiri. betul. Justru orang-orang yang bisa mengendalikan AI, justru Mereka yang cerdas. itu mereka yang akan lebih berkembang di masa yang akan datang. Oke cukup, waktu kita kayaknya udah habis ya. Udah. Udah. Untuk episode kali ini Dicukupkan sekian saja. dulu. Ya, Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast pikiran terbuka. Terbuka.